Dalam setiap keyakinan manusia, selalu ada satu hal yang diyakini akan datang. Hari ketika semua yang hidup akan berakhir. Hari yang disebut dengan kiamat. Namun tahukah kamu, setiap agama ternyata memiliki versinya sendiri tentang akhir dunia. Bentuknya berbeda, tapi maknanya sama. Sebuah pengingat bahwa kehidupan ini tidak kekal. Mari kita telusuri, bagaimana 7 agama besar di dunia menggambarkan datangnya hari akhir. Dan apa yang akan terjadi setelahnya. Dalam Islam, hari kiamat disebut Yaumul Qiyamah, hari di mana seluruh alam semesta hancur total. Segalanya diawali dengan tanda-tanda kecil. Banyak fitnah, manusia saling menipu, perempuan berpakaian tapi telanjang, dan ilmu agama mulai ditinggalkan. Kemudian datang tanda-tanda besar, munculnya Dajjal, makhluk menyesatkan yang mengaku sebagai Tuhan, turunnya Nabi Isa untuk memusnahkannya, dan keluarnya bangsa Yajuj dan Majuj yang membuat kekacauan di bumi. Hingga akhirnya, malaikat Israfil meniup sangkakala, bumi hancur, gunung meledak, dan semua makhluk mati. Lalu manusia dibangkitkan untuk dihisap amalnya, dan ditentukan, surga atau neraka. Kristen. Dalam ajaran Kristen, hari akhir disebut the second coming, atau kedatangan kedua Yesus. Di masa itu, dunia dilanda kekacauan besar. Perang, kelaparan, dan munculnya antikristus, pemimpin jahat yang menyesatkan banyak orang. Namun di tengah kegelapan itu, Yesus datang kembali dengan cahaya kemuliaan, mengalahkan kejahatan dalam perang Armageddon, dan membangkitkan orang mati untuk diadili. Bagi yang setia, ada kehidupan kekal di surga. Bagi yang menolak kebenaran, ada kebinasaan abadi. Yahudi. Bagi umat Yahudi, akhir zaman disebut Acharit Hayamim, masa ketika dunia akan diperbarui oleh kedatangan Sang Masyiach, atau Mesias yang dijanjikan. Saat itu, keadilan ditegakkan, orang mati dibangkitkan, dan dunia memasuki era baru yang disebut Olam Haba, dunia yang akan datang. Bukan kehancuran, melainkan pembaruan bagi seluruh ciptaan. Hindu. Dalam Hindu, kehidupan berjalan dalam 4 zaman atau yuga. Sekarang, manusia hidup di Kali Yuga. Zaman kegelapan, di mana kejahatan, keserakahan, dan kebohongan merajalela. Namun saat dosa telah mencapai puncaknya, Dewa Wisnu akan turun ke bumi sebagai Kalki, penunggang kuda putih yang menghancurkan kejahatan. Dan mengembalikan dunia ke zaman kebenaran, Satya Yuga. Dalam Hindu, kiamat bukan akhir segalanya, melainkan awal dari siklus kehidupan baru. Buddha. Buddhisme memandang dunia dalam siklus panjang yang disebut kalpa. Ketika manusia kehilangan welas asih, ajaran Buddha dilupakan, dan dunia tenggelam dalam kebodohan serta penderitaan. Akhir dunia terjadi bukan karena murka Tuhan, tetapi karena hukum alam. Api, air, atau angin akan memusnahkan bumi. Namun setelahnya, dunia akan lahir kembali, dan muncul Buddha baru bernama Maitreya, yang membawa ajaran kebajikan bagi umat manusia. Konghucu. Dalam ajaran Konghucu, tidak ada kisah kehancuran dunia secara fisik, tetapi ada zaman kekacauan moral. Ketika manusia meninggalkan kebajikan dan melupakan Tian, langit, dunia menjadi kacau dan hancur secara batiniah. Namun saat manusia kembali kepada nilai-nilai Ren, Yi, dan Li, kasih, kebenaran, dan kesopanan, maka tatanan dunia akan pulih. Bagi penganut Konghucu, kiamat sejati adalah saat hati manusia mati. Kepercayaan Nusantara. Di tanah Nusantara pun, banyak kepercayaan memiliki ramalan tentang akhir zaman. Dalam ramalan Jayabaya di tanah Jawa, akan datang zaman edan. Manusia gila harta, pemimpin tidak adil, dan bumi diliputi penderitaan. Namun setelah itu, akan muncul sosok penyelamat, Ratu Adil, yang membawa keadilan dan kemakmuran baru bagi dunia.
Bukan kehancuran yang abadi, tetapi harapan bahwa kebaikan akan selalu kembali. Dari Islam hingga Hindu, dari Yahudi hingga Nusantara, semuanya percaya bahwa dunia ini hanyalah sementara. Kiamat bukan sekadar kehancuran alam, tapi juga panggilan agar manusia tidak sombong dengan hidupnya. Sebab cepat atau lambat, setiap yang bernyawa pasti akan kembali pada asalnya. Mungkin, yang penting bukan kapan kiamat itu datang, melainkan siapa diri kita saat ia tiba.